Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratin bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربني حبك اللهم اجعل حبك إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. Nasihat Syekh Mursyid, jadilah ahli zikir, salatlah di awal waktu, jadilah orang pertama yang masuk masjid, hadir atau hadir tempat manaqib. Yang keempat, amalkan sholat malam, cintailah para wali kekasih. Jadi yang pertama, jadilah ahli zikir. Jadi ahli zikir, zikir bil qalbi, zikir secara jahar. Ucapan lafaz la ilaha illallah atau membaca Al-Qur'an, zikir. Zikir bil lisan. Zikir bil arkan, yaitu mengamalkan anggota badan kita sesuai dengan fungsinya, seperti tangan untuk memegang Al-Quran, untuk menolong orang lain, untuk bersedekah, untuk bersalaman, musafahah, seperti itu. Fungsinya kaki untuk sering berangkat ke masjid, untuk selalu melaksanakan kebaikan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan keutuhan rumah tangga, mencari nafkah, mencari rezeki. Mudah-mudahan kita berikan rezeki yang banyak, halal dan berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan anak soleh dan solehah berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Jadilah ahli zikir. Yang kedua, salatlah di awal waktu, karena salat waktu ada tiga. Yang pertama waktu awal waktu, waktu setengah waktu, dan waktu akhir waktu. Yang paling baik adalah awal waktu. Ya. Kan salatna aya nu dur cong, aya cong dur. Kalau cong dur mah dur cong, langsung pas begitu Allahu akbar, Allahu akbar, contoh langsung ya kita melaksanakan salat beres azan. Itu tadi Allahu akbar, hayya 'alas salat. Itu lagu Hijaz, lagu Hawan. Allahu akbar, Allahu akbar, itu Hijaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lagu apa? Tebak di komen ya. Kalau ini Hawan tadi hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Yang ketiga, jadilah orang yang pertama yang masuk masjid. Masuk masjid pertama ya. Nawaitu itikaf atau hadir di tempat manaqib, di tempat ngaji yang pertama. Jadilah yang pertama fastabiqul khairat. Yang keempat, amalkan sholat malam, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir,
sholat hajat, sholat tahajud. Karena sholat malam itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka asa ayyab'asa asa antakrahu asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat malam itu wa minal laili fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi yang suka wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi wa minal laili min di sini sebahagian malam, laili malam, fatahajjad bertahajud bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bun, boleh menyuruh ambilin madu. Ya. Boleh kita minta tolong ya kepada istri tercinta kita agar wanita kita, istri kita mendapatkan pahala daripada ngaji kita ini. Barang siapa yang mengaji ilmu agama walaupun 1 saat, ya, Allah maka membentangkan malaikat, ya, membentangkan malaikat memayungi perjalanan anak tersebut. Jadi ketika ada anak yang melaksanakan perintah Allah itu ngaji, insya Allah dia akan boleh di sini mengaji dulu, ya. Ada, ya, makanya di sini adalah berlomba dalam kebaikan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kita dari api neraka. Keluarga kita itulah istri, ya, adik, kakak, orang tua, mertua, ya. Karena ketika tempat dibikin majelis taklim, kan ada 2 majelis itu, ada majelis taklim, ada majelis tidak lazim. Jadi istri saya beliin ini teh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih madunya asli Garut tapi pakai botol madu teh. Jadi waktu ada dua, ya, waktu kalau ditinjau daripada berbahas tentang apa barusan, waktu lalu sekarang masuk yang akan datang. Kembali tadi, nasihat Syekh Mursyid itu adalah orang yang membawa, menunjukkan, ya, Bun, ya, ke dalam kebenaran, bertemu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memohon kepada Allah, doa Nabi Muhammad SAW dalam memohon cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu apa? Cerita indah tapi tidak nyata. Pernah gak kita dulu jatuh cinta? Nah, kita tasarufkan, kita kiaskan, kita samakan cinta kita kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kan jatuh cinta makin, ya, ada lagunya jatuh cinta. Jatuh cinta itu adalah di saat ada kamu, mengapa jantungku berdebarnya lebih kencang bagaikan genderang mau perang. Aku sudah ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku bahagia, seperti itu. Jadi ku cinta masa demi cintaku padamu. Terus, Bun, kopi terus. Demi cintaku padamu. Terus,
kemanapun aku berlari, walaupun ku harus terbang laut dan darat. Bulan madu di awan biru. Gubran, coba. Cinta mas sehat saudara. Jadi ketika kita sudah cinta terhadap makhluk, maka kita akan perjuangkan. Dan cinta itu harus diperjuangkan. Karena orang yang memperjuangkan cinta adalah sebuah pengorbanan. Ingat, cinta itu adalah cerita, itu harus pengorbanan. Tanpa pengorbanan janganlah kita jatuh cinta. Cinta datanglah untuk rasa. Jadi ketika sudah cinta kepada Al-Quran, cinta kepada perintah Allah, cinta kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naon baiknya ditinggalkan. Dur. Akhirnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala bersedekah, berzakat. Ya. Terus ada lagi sekian persennya keluarkan hartanya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ilahi lasturil firdausi ala wala aqwa 'alan naril jahim. Terus kan fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya. Ilahi hanya kepadamu, ilahi hanya kepadamu. Lastulil firdausi ahla ilahi lastulil firdausi. Ilahi Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala annaril jahimi. Jadi aku itu tidak pantas masuk surga dan aku juga takut akan masuk neraka. Ya. Mahabli taubat waghfir dzunubi. Dengan itulah ya Allah cintailah aku. Taubat, terimalah taubat-taubatku. Mahabli taubat waghfir dzunubi. Ilahi lastudil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Mahabli taubat waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya. Dunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku bagaikan pepasir di pantai. Walaupun seperti itu dosa-dosa bagai di pantai, ya Allah ampunilah dosa kami. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat itu adalah kembali kepada jalan yang lurus. Kita sudah melaksanakan salah, bertaubat dan kita tidak netek leker malah jantung cenah cek orang Sunda mah. Moal deui-deui ngalaksanakeun dosa seperti itu. Jadilah orang yang merasakan kita selalu berdosa. Karena ketika kita merasa paling benar, maka itulah orang yang berdosa. Ketika kita merasakan diri kita bersalah, coba kita jangan mencari kesalahan kepada orang lain. Jadilah kesalahan kepada kita sendiri. Kita sudah berbuat apa dengan negara ini? 1443 Hijriah ini sudah pengorbanan apa dalam Islam? Makanya di sini ada udkhulu perintah. Ya. Kata perintah udkhulu fisil mikafah, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Di sini adalah aturan Islam kita laksanakan dan larangan Islam kita tinggalkan. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar agama Islam. Baik tagi ghairal Islam dina, tidak akan terima agama selain daripada agama Islam. Di sini ya Allah, aku memohon padamu yang dapat mencintaimu. Mencintai orang-orang yang mencintaimu, mencintai apa yang mendekatkanku untuk mencintaimu. Ada harta yang mendekati kecintaan kita terhadap Allah. Beli mobil untuk memfasilitasi anak yatim, beli mobil untuk kita mudah melaksanakan silaturahmi, ada pengajian, boleh beli mobil, boleh. Ya. Jadi beli mobil itu tidak wajib dikarenakan kita mau berangkat pakai mobil. Jadi mobil itu adalah wajib. Tempat rumah itu tidak wajib kita beli. Pendang ya tidur di kolong jembatan, silakan. Mau ngontrak siapa? Silakan. Pada hakikatnya kita adalah ngontrak. Umur juga ngontrak, telinga kita kontrak, inventaris dari Allah, hidung kita kontrak, mata adalah kontrak, kepala ada kontrak, tangan adalah kontrak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengambil inventaris ini, semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Semua yang bernyawa akan melaksanakan mati. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal berkumandang Israel, bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil badan kita. Sampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, membiru badannya, sakit. Rasul yang tidak punya dosa, bayangkan sakit apalagi kita. Makanya kita harus dunubi mislu adadir rimali fahabdi taubatan waghfi ya dzal jalali. Ya Allah, walaupun kedosa pembagian pembahas di pantai, tapi walaupun seperti itu, ya Allah, maafkanlah daku, ya Allah. Maafkanlah keluarga kami, maafkanlah anak-anak kami, orang tua kami, ya Allah. Masukkan ke dalam udkhulu. Ya, masukkanlah ya Allah kepada surga bersama bagi Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat, bersama orang-orang soleh, bersama orang syuhada. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kita istiqamah sampai nyawa meninggalkan kita. Kita tetap istiqamah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Carilah sesuatu yang akan mendekatkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mencintai istri bukan kita cinta karena nafsu. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan pula jabatan yang dicari olehku, keridhaan ilahi. Mencintai manusia tapi kita tembus cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, hebat. Betul gak? Ada pertanyaan tentang cinta? Ada. Tidak ada, saudara, tidak ada. Ada yang bertanya di sini? Tidak ada juga, gak apa-apa. Ya. Mau ya Allah, jadikanlah mencintaimu lebih aku cinta daripada mencintai diriku. Masya Allah. Jadi cinta kepada Allah teh, ya Allah, lebih aku mencintai kepada diriku sendiri. Keluarga aku dan daripada mencintai air yang segar. Bayangkan keluarga kami sudah hilang, aku cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amanahnya cintailah para wali kekasih. Guru kita cintailah, mudah-mudahan guru kita diberikan umur dan panjang, keluarganya dijaga daripada mara bahaya. Penyakit yang sekarang dijauhkan daripada mara bahaya, penyakit COVID-19 ini dijauhkan dan Allah ambil kembali karena yang memiliki penyakit adalah Allah, maka Allah yang akan mengambilnya. Setiap penyakit ada obatnya dan obatnya dari Allah, penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak akan menimpakan, ketika Allah tidak menakdirkan orang tersebut terkena, maka Allah tidak akan terkena. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terkena penyakit dan kita diberikan kesehatan, baik kesehatan zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keenam, muliakanlah para ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Ulama, ya, ulama bukan ulama, tapi ulama tidak alim. Alim orang yang alim, orang yang bijaksana, orang yang visioner, pandangan jauh ke depan, tidak a priori, tidak pesimis, optimis dia, dan tidak dia mendiskriminasi kita untuk selalu melaksanakan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu istiqomah, terus salat malam, salat tahajud dan sebagainya sampai nyawa meninggalkan kita, dan kita berkumpul di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi ingat, nenek-nenek tidak akan masuk surga. Nenek-nenek pada nangis, kenapa? Bapak itu tidak masuk, kakek juga mau masuk surga. Oh gitu? Udah mau masuk surga. Sabab naon di surga mata ya dari nenek-nenek yang aki sadayana para pemuda, jantan muda-mudi lagi. Yang ketujuh, agungkanlah ilmu dan ahlinya. Ya, barang siapa kita mencari atau berjalan ke ahli ilmu, maka dosa-dosa kita berjatuhan. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kita ada majelis taklim Jumat, ya, insya Allah streaming di IG Abdul Bar. Maaf belum bisa istiqomah karena berbenturan dengan waktu sangat padat. Dan kita ingat al-waktu kasyaf, waktu adalah waktu, ingat, waktu lalu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Makanya Allah berjanji dan bersumpah di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wal asri, demi waktu asar. Wal asri, innal insana, sesungguhnya insana, bukan insanu. Kalau ayat inna tansibul ismu tarfa'ul khobar, dinasabkan isimna dan dikhobarkan fi'ilnya, gitu kan. Innal insana, sesungguhnya para manusia, adalah manusia kita, ya. Manusia dalam Quran surah mana manusia, artinya kita tidak punya apa-apa, ya. Bumi yang punya Allah, rumah punya Allah, apalagi punya Allah, hidung punya Allah, telinga punya Allah, mata punya Allah, atau kepala punya Allah. Semuanya anggota punya Allah, maka kita akan diambil pentaris kita sama Allah. Jangan sombong jadi jalan ini. Orang sombong, ya, naik kalapa. Jadi jelma sombong aya baheula Pak Haji jalpi sombong. Jadi eta Pak Haji lamun beun Pak Haji lamun dipuji sok Pak Haji teh gitu. Pak Haji aya wartosnya ini sama Pak Haji tapi ngaplak tuh tingali ngaplak tuh jauh sejauh mata memandang rumah itu sawahnya. Pak Haji teh oh Pak Haji bedanya make lamun makan Pak Haji mah makanna ge langsung dibagi-bagikan sodako. Oh Pak Haji teh satu ketika aja wartosna Pak Haji teh lamun naik kelapa sok nyalira. Nya tuh trekel eta juga bajing ka luhur. Pas geus di luhur dipujuk, wah bener hebat Pak Haji teh gubrak langsung ke mana? Jatuh ke bumi. Nah, jadi orang sombong mah di dunia kan bakal kena. Janganlah orang yang sombong, congkak, yang merasa kita punya kekuatan, padahal kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang cantik jangan merasa dia cantik, tetapi kecantikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sah kata Bang Teh Rita, cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, lain dengan diriku ini yang telah lama aku gauli. Eta mah Teh Rita Sugiarto. Jangan membanding-bandingkan kecantikan, kegantengan, karena kecantikan milik Allah, ya, kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita. Tapi dengan kekurangan ini mudah-mudahan Allah menyempurnakan ibadah kita dan bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW di Jumat Barokah ini. Jumat Barokah di bulan Muharram, tanggal berapa? 3, 4? Mudah-mudahan di bulan Muharram ini hijrah kita, baginda Nabi Muhammad SAW membuat strategi dan takdir bulan Muharram. Keberhasilan kita bulan Muharram dan ditenggelamkannya bulan Muharram itu Nabi Yunus dimakan ikan paus. Bulan Muharram juga diciptakan alam semesta di bulan Muharram dan akan dihancurkan pula alam semesta itu di bulan Muharram. Diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah khuldi. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Bacalah Al-Quran dengan tartilan bagus, lain ukur kekeliwengan wasarana bagus baca Al-Quran seperti itu, karena ruang-ruang rolling yang ada di alam semesta ini, yang ada di ruangan ini akan berkah dengan malaikat rahmat yang turun. Ketika tempat ini sudah dikelilingi oleh malaikat rahmat, maka keberkahan rezeki yang haram barokah akan timpa terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketujuh, agungkanlah ilmu dan ahlinya. Agungkan karena ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam dipinta atau disuruh untuk memilih Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pilih ilmu, pilih harta atau jabatan. Nabi Sulaiman memilih apa? Ini suara Kiai Haji Zainul Ansar. Memilih ilmu, karena dengan ilmu bisa kita mengetahui bagaimana ibadah yang benar,
Dan itu benar, itu orang Batak itu. Ada pada yang benar itu adalah bisa kita tahu mana yang haram, mana yang halal dan haram. Betul gak, Bun? Maka carilah ilmu. Maka ada utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Sekarang orang Cina sudah masuk ke Indonesia, gak usah mencari ke Cina lagi. Betul gak, Bun? Betul. Dengan ilmu hidup jadi indah dan mudah. Dengan ilmu orang tersebut akan merasa percaya diri, pede, percaya diri, tidak jelas, cemburuan, cemburu buta, pemalu, seperti itu. Jadi yang membedakan adalah orang tersebut adalah ilmunya. Makanya ingat, ilmu al-ilmu sutur wala bisudur. Ilmu itu bukan di tulisan, tapi adalah di mana? Di hati dan otak kita. Makanya harus ditalar ilmunya. Talar Al-Quran sehari berarti satu ayat. 6.666 ayat berarti 6.066 hari. Sebulan 360 tahun, berapa kali sekian? Insya Allah. Berapa? Pernah kakek bertanya kepada anak kita, Anda sudah berapa juz? Anda sudah berapa ayat? Yang ditanya hanya, kamu sudah makan belum? Kamu awas makan, takut kelaparan. Tanpa didasari keikhlasan agama, niat yang bagus, karena pekerjaan adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perintah ada diawali dengan niat. Yang keberapa tadi? 8, agungkanlah para tamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa kita iman kepada Allah, Bun, ya, ketika ada tamu kita muliakan. Gimana ya tamu? Ayo datang deui tadi. Ya. Meakun cai, meakun naon. Ingat, tamu itu datang ke sini dan kembali lagi membawa dosa kita. Ya. Minum dulu ya. Mantap benar. Yang membuat teh ini mudah-mudahan diistiqomahkan imannya, diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua agama nusa dan masa. Ini contohnya orang yang membuat teh ini dan orang yang mengaji ilmu agama menjadi segar dengan air ini, maka pahalanya ngocor ke orang yang membuat. Terima kasih istriku, kau adalah. Jadi saya nyanyikan dulu ya buat istri saya tercinta, karena dia sudah setia, terima kasih. Sudah 10 tahun sudah kurang lebih menemani saya. Ya, dan saya mohon maaf belum bisa mencintai dia seutuhnya, saudara. Karena mungkin keterbatasan saya sibuk dan belum menjaga di seutuhnya. Belum memberikan kewajiban suami itu satu pakaian pemajikan tenu weteh, pasihan rumah anu pageh, cenah gitu kan. Jeung sarehan sing nepi kareuna. Mudah-mudahan sing reuneuh cerita hamil. Ingat, mudah-mudahan minta seperti Nabi Zakaria minta kepada Allah keturunan, hanyalah Engkau yang memberikan rezeki, itu sama rezeki juga. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala, bila ada teman-teman yang ada di sini yang belum punya rumah, belum punya rezeki, Allah jembarkan ya, karena kita bisa bernaung, kita bisa membuat strategi, dan tapi adalah rumah kita. Ingat, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita bisa istiqomah ibadah, bisa tenang beribadah. Ya. Jangan sampai baiti neraka. Gitu. Jangan sampai rumah tedek balik gini. Kan ayat Bang Joni gini kan. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang pergi tak ada di rumah. Jangan kau menyambutku atau membuat kopiku, secangkir kopi pun tiada. Gitu kan. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku, tak bilang ku tak lagi setia. Kata Bang Joni, ketika dalam rumah tangga sudah tidak ada balance ya, betul kan?
tidak ada keseimbangan, maka ya simbiosis mutu dualis. Perempuan memiliki keinginan untuk seorang laki-laki, ya, dan laki-laki juga memerlukan seorang perempuan. Jadi Allah ciptakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min litam'id. Wa min ayatihi, sebahagian ayat Allah Subhanahu wa taala, anfusikum, daripada diri kalian semua. Wa min ayatihi an wa min ayatihi an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayati an khalaqalakum, aku ciptakan kepada kalian, untuk kalian, min anfusikum, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, dari diri, azwaja, berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada mancung, ada demes, ada atas, ada bawah, ada jauh, ada dekat, ada jauh, ada dekat, dan sebagainya. Itu berpasangan, azwaja di sini, azwaja litaskunu. Bagaimana fungsinya azwaja berpasangan di sini? Ya, kijang betina sama jantannya bahagia, azwaja litaskunu, tidak sakinah. Sakinah itu lain sareng aki-aki ngeunah. Ya, betul gak, Bu? Coba, ya, dengarkan saudara. Pertanyaannya, sakinah azwaja litaskunu. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan aku ciptakan adalah cinta kasih. La warahmatan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi sesungguhnya yang diceritakan adalah bagi orang-orang kaum yang bertafakur. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan bertafakur kepada selain daripada Allah, kepada zat Allah, tapi bertafakur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan terhitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu terhadap kita. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ingat, di sini berpasangan, maka ada laki-laki, ada istri, ada saling membutuhkan. Anda perlu barang, saya juga. Jadi harus kawin. Oke? Yang ketujuh, agungkanlah ilmu dan ahlinya, agungkanlah para tamu. Ya, ada tamu. Yang kesembilan, hiasilah diri dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Yang tiga ya, akhlak, ada akhlak yang jelek, ada akhlak yang tidak bagus. Yang tidak bagus, jelek teh hanya. Yang bagus, akhlak yang bagus, handap asor, lain dihandap gengsor. Punya attitude, punya etika, punya adab, seperti ke adab. Ingat, al-adab itu adalah ilmu yang paling tinggi, adab. Tahu ini guru kita, tahu ini di atasan kita, tahu ini orang tua kita. Masa manggil kepada orang tua, hei, cemong sini, hei hidung. Contohnya kayak istrina, temenan, kadir hidung, atau hidung ulah gitu-gitu. Rasul bagi Nabi Muhammad SAW memberikan akhlak. Kalau manggil istrinya, ya Humairah. Jadi Humairah itu adalah putih kemerah-merahan. Masya Allah, Siti Aisyah romantisnya, cintamu dengan Nabi. Terus Bun, terus kanan. Mulia indah cantik berseri, alun-alun Garut, hapunten bergabung hatur nuhun sampaikanlah. Mulia indah cantik berseri, terus putih mulus, merah di pipimu. Terus ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Tuh, sungguh sweet Nabi mencintamu. Terus lupa kata istri saya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Terus ya, kalau hafal sedikit-sedikit seperti itu ya, bukan teruskan aja lah. Jadi Rasul itu sangat romantis dengan istrinya dan akhlakul karim. Tak pernah bagi Nabi Muhammad SAW memanggil Aisyah, dia digampleng. Tidak pernah seperti itu. Khadijah, tidak pernah. Rasul itu sangat menghargai
alam kawan, alam lawan terlindungi. Makanya Allah memberikan suri tauladan yang sangat tinggi kepada baginda Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Seperti itu ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Jadi telah ada suri tauladan dari baginda Muhammad SAW yang akhlaknya sangat tinggi. Suri tauladan. Kalau ingin bertauladan mencontoh baginda Nabi, cari antropologi sejarah, cari akhlak baginda Muhammad SAW. Rasul bagaimana mau bobo, Rasul bagaimana mau memanggil istrinya, Rasul bagaimana mau berangkat, Rasul bagaimana mau perang, Rasul bagaimana mau silaturahmi, Rasul bagaimana mau bobo dan sebagainya. Dari bobo sampai bobo lagi ada attitude-nya, ada etika, akhlak paling tinggi. Jadilah orang yang berakhlak. Dan kita mudah-mudahan sebagai orang yang akan mendapatkan akhlak yang tinggi. Yang kedelapan, agungkanlah para tamu, hiasilah diri dengan akhlak yang mulia. Ya. Yang ke-10, perbanyaklah sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Perbanyak sedekah. Sedekah itu bukan banyak, sedikit pun enggak apa-apa. Tapi tidak pantas kalau rumahnya mewah, ya. Mobilnya mewah, Ferrari, Alphard, Mercy, Camry, duit 1 lemari, istri cantik-cantik bagikan bidadari. Tapi hari sedekah 2000 perak, 2000 perak, 2000 perak. Aduh, asa pantas gitu nya. Asa pantas lah. Gitu. Ini minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Segar banget, madu masih ada 1 botol saya. Minum madu dulu, istriku. Jadi Rasul itu memiliki yang akhlak yang sangat tinggi. Tidak pernah memanggil istri, hei hidung, yang mana? Jangan mengejek istri. Yang ke-11, bertakziah dengan tahlil, bertakziah ila hadratin Rasulullah, la ilaha illallah, terus bertakziah dengan tahlil. Terusnya kita bacakan hadharah khusus untuk para kepada diri kita, kepada para sahabat, kepada Allah dan Muhammad SAW, kepada pemirsa Muhammad SAW, kita bersedekah bertakziah atau sarsilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa ala alihi, dan kepada sahabatnya, wa azwajir, keluarga, wa dzurriyyati, dan keluarga, wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami' ahli silsilati tariqatil qadiriyah naqasabandiyati mahadas wa ujri wa jami' ahli turuqi khususan ila hadrati sultanil awliya ila qawqadha min sayyidil syahab al-qadir al-Zara qad sallallahu alaihi wasallam Sayyid Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi Sayyid Syekh Ahmad Khatib Ibn Abdul Ghaffari Sambash wa Sayyid Syekh Salah Aqali Safu Sir Bawni wa Sayyid Syekh Abdullah Mubarak ibn Muhammad Sayyid Syekh Ahmad Syekh al-Wafa Dilari bin Syekh al-Makna Syekh Najmudin wa Syekh al-Qasim Sir Al-Qasim Sufyan al-Salah Sadal Qadir wa Naqsabandi al-Kamil wa Sulih wa Purahi wa Al-Silsil wal Akhirin annakum kullu sirrin al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن هذا العباد وأمهات ولكل كافر المسلم والمسلمة والمسلمين والمئات والأحياء منهم والأموات كل شيء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت المقصود ورضاك المطلوب واعطني محبتك معرفة لك ثم إلى أئمة المجتهدين وقلدهم في الدين وعلم ورسلنا القدر ومخلص وعلى استغفر المحدث وسيد السادة الصوفية المحققين لا يضرب كل ولي ولي من شرك الأرض إلى مغرب يوم يمينها إلى شمالها كل شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ila hadratin Syekh Ahmad Al-Baqir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, ceritakan Muhammad huwa Allah Subhanahu wa taala Allahu ahad, satu zat sifat dan maknanya. Ahadun, satu, Allah itu satu. Allah teh hiji lain cara hiji geura rasakeun ku diri dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu adalah Esa itu satu. Jadi kalau ada prediksi otak kita Allah itu seberapa hiji, geura rasakeun ku diri makin yakin ya Allah teh hiji. Seperti itu. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak ada ya Allah bergantung, tapi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak punya anak dan tidak punya diperanakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak punya tidak membutuhkan makhluk, tapi makhluk membutuhkan kita. Ada makhluk dan tidak adanya tidak mempengaruhi keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan sesuatu hal apapun itu tidak wajib bagi Allah, menang bagi Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau menciptakan manusia, ya, mau menciptakan tidak. Betul enggak, Bu? Betul. Jadi Allah itu berapa? Jadikanlah mana jawabannya kalau ada bertanya Allah itu berapa? Satu. Kul, ceritakan Muhammad Allahu ahad, Allah itu adalah satu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya qadhiyal hajat, Allah ya qadhiyal hajat, ya Tuhanku yang memenuhi segala yang dimaksud, ya. Baca sama ya Allah ya qadhiyal hajat, Allah yang memiliki takdir kita, ya Allah bina ya Allah ya qadhiyal hajat, Allah ya qadhiyal hajat, Allah yang mencuri abdi, ya Allah yang mobil, abdi yang rumah, abdi yang anak, contohnya abdi yang kebahagiaan, ya Allah semua dari penyakit, Allah ya qadhiyal hajat, Allah yang memberikan, ya Tuhanku yang memenuhi segala yang dimaksud. Allah, jangan kita memiliki kekuatan, Allah kita tidak punya apa-apa.
Yang punya apa-apa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya kafil muhaimat, ya Tuhanku yang menyampaikan segala yang dimaksud, ya, benar ya. Minta sama Allah. Allah yang memiliki, sampaikan ya Allah. Kalau Allah sudah ridha, saudara, apa yang ingin itu? Kecil. Ya, seperti Zakaria ingin punya anak, minta ya Allah. Kecil itu bagi Allah. Dan tidak ada yang kecil dan tidak, itu bahasanya itu bagi Allah sama. Mau menciptakan langit, menciptakan gunung, semuanya. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kun, jadi. Apakah Allah menciptakan kun gitu? Bukan. Jadi Allah ciptakan dulu di bestek Allah Subhanahu wa taala, Lauhul Mahfuz, semuanya ciptakan. Abdul Qahar lahir tahun 81. Dari mamahnya yang namanya Ibu Solihat. Ya, perkawinan antara Bapak Haji Yahudin sama Bapak Haji Solihat, contoh seperti itu. Ya, Haja Solihat. Lahirlah seorang anak yang bernama Abdul Qahar, lahirlah. Ya, langsung lahir. Lahir budak, berarti sehat. Namun lahir pas budak jempling, harus nangis. Takut dimatak langsung dikianya gedingan, dikia-kia. Amel langsung lewat. Bagus. Tapi lu bapaknya, damor bapak namanya. Budak yang nen di pasiar usaha ibunya. Ya, tapi ulah di halangan, ulah di jalan. Sampai itu satu kehormatan bagi itu. Lamun bapak ada di jalan, yang nenen dagor eta mah kasuh tempat deui nya. Ulah di dagor mah beda atuh kasuh waktu itu. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Tuhanku yang menolak segala cobaan ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah yang mengangkatkan derajat. Allah. Jadi ketika Allah kudu naik, Allah kudu turun. Berbahagia yang sudah naik, ingat yang jadi pejabat bukan kebahagiaan tapi udah ujian, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'il amrad, Allah yang Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit zahir dan batin. Allahumma ya mujibad da'wat, ya Tuhanku yang mengabulkan segala doa, ya Allah kabulkan doa kami. Dalam mengabulkan doa adalah bukan doa kita tidak terkabulkan, tapi mungkin dalam jiwa kita banyak dosa-dosa yang memenuhi dalam jiwa kita. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Tuhanku yang maha mengasihi lagi maha penyayang. Ila hadrat imamil ahwa idil al-fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Diteruskan ya, sudah ya Nabi guru-guru kita sudah kita hadarah, mudah-mudahan arwah yang guru kita yang sudah pergi meninggalkan kita dan kita diberikan bukan pergi tapi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kada alam itu ada alam kun ya. Ada alam roh, ada alam rahim. Kalau ruh 4 bulan kita di perut ibu dikasih ruh sama Allah. Ya. Qulir ruhu min amri rabb, jangan bertanya tentang ruh tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus di alam rahim di ibu kita 9 bulan ibu mengandung. Ya, menyusui lahir kita di dunia. Ibu. Makanya cintailah ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh banyak dirintang untuk engkau ibuku. Ingin rasanya aku berdekatan denganmu, namun tak bisa karena takdir memisahkan kita. Lalu doa-doa hanya untuk ibu. Sehatkan, bahagiakan, jagalah ibu ya. Yang kedua, kita diberikan kesehatan dan keluarga kita, guru-guru kita. Tanpa guru kita tidak bisa mengenal Sang Pencipta. Kita tidak bisa mengenal rukun iman, rukun Islam. Kemarin kita sudah bahas, sekarang bab 2 tentang sholat qashar. Ada sholat jamaah dan sholat qashar. Ya, ya ya. Oke? Hah? Ya udah, sana aja. Sholat qashar ialah sholat yang diringkas, dikosor dari
yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yakni sholat duhur, asar, dan isya. Dan hasil kesepakatan ijma' ulama tidak memperbolehkan qasar untuk sholat maghrib dan subuh. Jadi sholat qasar ialah sholat yang diringkas itu adalah disatukan, dikosor dari yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yakni sholat duhur, asar, dan isya. Dan hasil kesepakatan ijma' ulama tidak memperbolehkan qasar untuk sholat maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh gak boleh. Kalau jamaah boleh. Maghrib ke isya. Ya. Sholat yang dikosor adalah sholat adaan, sholat yang dikerjakan pada waktunya, bukan qada. Awal waktu pada waktunya, bukan qada. Atau sholat qada yang terjadi pada perjalanan. Sedangkan sholat qada dari rumah tidak boleh dikosor. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Artinya ketika kalian berpergian di bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas salat. Wa bayyinatis sunnatu annal murada bisafari at-tawil wa huwa arba'ata burdin wa hiya marhalatani taqdir. Ya. Dalam hadis dijelaskan bahwa maksud bepergian dalam ayat tersebut adalah berpergian jarak jauh, yaitu perjalanan dengan jarak tempuh 4 barad, ya. Yaitu 2 marhalah, kira-kira sekitar 88 km dari sini ke Bumbulang, ke Jakarta. Lihat Syekh Wahab Az-Zuhaili Tafsir Munir Juz 5 halaman 235. Referensinya itu, ya. Perjalanan jauh yang dijelaskan di atas salah memperbolehkan seorang untuk menjamak sholat. Perjalanan jauh tersebut juga dapat memperbolehkan untuk mengosor sholat, sehingga perjalanan jauh sama-sama merupakan sebab diperbolehkannya menjamak dalam mengkosor sholat. Hukum melaksanakan sholat dengan cara dikosor. Ya, hukum melaksanakan sholat dengan cara dikosor dibedakan sebagai berikut. Zaid boleh. Seorang zaid boleh dikosor bila perjalanannya sudah mencapai 84 mil, 16 parsah atau 2 marhalah 60,640 km. Jadi belum mencapai 3 marhalah 129,60 km. Namun dalam jarak sekian ini 2 marhalah, mereka semua lebih baik tidak melakukan qasar. Yang kedua, afdal. Seseorang lebih baik melakukan sholat qasar apabila jarak tempuh mencapai 3 marhalah 120,960 km atau lebih. Yang 3, wajib. Pada jarak yang telah ditentukan pada nomor 1 atau 2 di atas, seseorang wajib melakukan sholat qasar apabila waktu sholat tidak cukup untuk digunakan kecuali dengan cara meringkas sholat qasar. Yang keempat, haram. Seseorang dilarang haram melakukan sholat qasar maupun jamaah apabila berpergian bertujuan untuk maksiat. Yang keempat, haram. Kesimpulan, bolehnya seseorang melakukan sholat qasar apabila berpergian tidak untuk bertujuan maksiat dan jarak yang akan ditempuh minimal 2 marhalah 16 parsah 48 mil 4 baret perjalanan 2 hari. B. Niat sholat qasar. Besok tentang niat qasar. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk selalu beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khudmah sama wada' makadar. Berkah Jumat, mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.